Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah minggu ini upah di dalam Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudaraku sekalian, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan, persoalan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Untuk itu, kami hendak membaca, mendengar, dan menghayati firman-Mu yang kudus. Bukalah hati rohani kami. Jauhkan dari angan-angan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kuasa kegelapan. Biarlah firman-Mu yang kudus menjadi pelita kehidupan kami. Kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Salam sejahtera, damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan saya petik dari kitab Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian firman Tuhan.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pasal ini di dalam Matius bab 10 berbicara. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang memanggil 12 muridnya. Dan kita semua saat ini yang percaya untuk menjadi muridnya. Dan yang menarik, sebelum Tuhan Yesus memanggil para murid dan kita semua, Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ini adalah sesuatu yang harus kita tiru. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa lebih dulu. Meminta pimpinan Tuhan. Apalagi kalau kita mau mengangkat seorang pendeta, penginjil, majelis jemaat, guru sekolah minggu, pengurus komisi-komisi yang ada, supaya kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak manusia atau segelintir manusia. Saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk apa? Ini suatu pertanyaan. Di dalam Roma 6 ayat 23 Tuhan menjelaskan demikian. Sebab upah dosa adalah maut. Yang kedua, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, kita dipanggil untuk apa? Untuk diselamatkan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, berbicara mengenai panggilan dan pengutusan menjadi murid Yesus untuk pergi mengabarkan Injil, kabar kesukaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kuasa, berkuasa,
Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ia mengharapkan pertobatan. Setiap manusia diberi kesempatan untuk bertobat dari hidup yang lama. Hidup di dalam penyembahan berhala. Hidup di dalam ketamaan. Hidup di dalam kebencian. Dan hidup hanya menuruti nafsu kedagingan yang mengakibatkan manusia jauh dari Allah dan meninggalkan Allah. Akibatnya kehilangan kedamaian, kehilangan ketenteraman, dan terancam hidup di dalam hukuman Allah. Untuk itu, murid-murid harus pergi melayani kepada domba-domba yang hilang dan tersesat. Mendoakan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membawa salom, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan di dalam setiap pertemuan dan persekutuan. Kehadiran para murid sebagai utusan mewakili secara langsung yang mengutusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, Yesus, ia menyambut Dia yang mengutus aku atau Allah, Bapanya yang ada di surga. Saudaraku, risiko di dalam menjalankan tugas panggilan untuk melayani bisa diterima, bisa ditolak, bahkan direndahkan, diremehkan, dihina, kemungkinan terjadi dianiaya. Tetapi Tuhan Kristus memberi jaminan agar murid tidak menjadi takut. Ayat 31 dikatakan, Yesus memberitahu para murid bahwa hidup mereka lebih berharga dari burung pipit. Memang burung pipit harganya murah, tetapi Tuhan menjaga agar tidak jatuh. Demikianlah Tuhan akan menjaga murid-muridnya di mana pun berada. Bahkan rambut kepala pun dihitung oleh Allah. Untuk dijaga, dipelihara seperti Musa yang berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Seperti Elia yang terancam nyawanya oleh Isabel, penyembah berhala, sampai ia begitu ketakutan dan mengasingkan diri. Tetapi tetap hidup karena dipelihara oleh Tuhan yang setia menjaganya, mengirimkan roti setiap hari. Untuk itu, setialah seperti seorang prajurit. Saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Korintus 2 ayat 4, Tuhan berfirman demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya,
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Untuk itu saudara-saudara sekalian, harus didasari dengan motivasi yang benar. Yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah lagu yang demikian. Menyenangkan hati Tuhan, itulah doaku. Ini sesuatu yang menarik. Hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam pelayanan. Yang ketiga, harus ada kerjasama dan sehati sepikir dalam Tuhan. Untuk itu, upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 11 sampai 13. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata percuma. Karena doamu tidak sia-sia. Tetaplah bersemangat dalam panggilan, pengutusan, dan pelayanan. Kerajaan surga sudah dekat. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita akhiri di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu atas kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, aku ingin pelayananku seturut dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Sebab itu, aku mau meluruskan motivasiku dalam menanggapi panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau perintahkan, supaya kami mampu dan bersungguh-sungguh dan bersedia bekerja sama dalam pelayanan dan persekutuan. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bimbinglah
kami berani menjalani hidup pelayanan dan taat kepada Tuhan dan pemerintah. Mendukung program Indonesia Sehat bersama kita perangi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah baru kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah baru kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan di tempat kamu masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.